Dari mana Ibu ini? Dari Kota Blitar. Dari Kota Blitar. Jadi daerah kota. Kotanya mana Bu? ITN Asabri. ITN Asabri. Jadi yang pertama yang perlu dipahami bahwa bangsa jin itu tidak sama dengan kita, walaupun secara kehidupannya sama, tetapi dari watak dan kelakuannya tidak sama. Bangsa jin itu temperamental. Itu bangsa jin, wataknya seperti itu. Jadi sebenarnya bangsa jin itu lebih banyak bohongnya daripada maka sebab itu ketika kita sedang berzikir, kalau ada yang datang dari depan, dari belakang, dari samping, dari sebelah kiri, kanan, depan, belakang, itu tidak usah dipercaya. Karena apa? Karena yang paling benar itu dari atas. Oke. Nah sekarang kita coba untuk melepaskan ikatan yang ada pada diri punya diri. Monggo sini. Hadap sana ya. Oke, mundur ke sini. Mundur dulu, terus mundur sini, ke sini. Sini ya Bu ya. Ini biasa, ini masuknya ini dari kaki Pak. Maksudnya dari kaki. Biasanya yang seperti ini nih, ini adalah santet yang menggunakan kekuatan angin. Jadi ada suatu hal yang ditanam dan dari injakan kaki ini naik terus ke aliran darah. Biasanya kakinya rasanya gimana Bu? Ya ada yang panas, ada dingin, kenceng. Tapi sering sakit. Iya, sebelah kanan ini seperti nginjak duri atau barang lancip gitu. Masya Allah. Udah lama ini Bu? Sudah lama, banyak apa gejala-gejala sakit saya ini di mana-mana. Mata buram, terus ini belakang punggung ini kenceng. Belakang punggung sini. Iya. Kemudian kaki juga seperti kesemutan itu setiap hari. Terus kepala kenceng. Manis sudah nggak kurang-kurang. Ya Allah. Berarti manis tidak ada apa-apa. Hasil lab IGD, hasil lab itu jantung, ya enggak ada apa-apanya. Enggak ada sakitnya. Dan poli dalam, bahkan pernah sampai di rumah sakit jiwa. Masya Allah. Di sana ya enggak ada sakitnya. Saking putus rasanya kemana-kemana ya, kesehatan Anwar itu ya coba apabila ada kejiwaan sana ya, ternyata sana ya tidak ada. Di sana 8 hari, kemudian saya tanya dokternya, sudah 8 hari di sini hasil sakitnya apa dok? Belum dapat menemukan sakit saya. Di Saiful Anwar. Iya, kemudian terus dibilang, kemudian dilanjut kalau sakitnya parah ya masuk IGD itu. Masya Allah. Setelah ujian dari Allah ya itu terus. Sabar ya Bu. Sabar. Coba kita tahulah sebenarnya apa yang terjadi gitu. Sambil bersalat mau, oke? Berselawat terus diresapi apa yang dirasakan gitu, oke? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di tengkuk ini sering berat ya Bu? Iya, sampai bawah, sampai pinggang. Astagfirullahaladzim. Masukkan ke dalam kalbu ibu, masukkan ke dalam hati ibu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Panas. Assalamualaikum. Panas. Assalamualaikum. Panas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu dalam tubuh ibunya ini? Kenapa kamu dalam tubuh ibunya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu dalam tubuh ibunya ini? Kenapa kamu di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kamu dalam tubuhnya ini? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Panas. Kamu udah boleh ada di sini. Panas. Assalamualaikum. Salam. Ini kenapa ini? Ini yang di bagian kaki ini kenapa di bagian kaki masuk dalam tubuh ibunya ini kenapa kamu? Hei, kamu dengerin kata-kata saya. Enggak diciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kamu bilang kamu tuh disuruh, yang nyuruh kamu itu siapa? Kok kamu mau gitu loh? Saya disuruh dukun untuk menyantet. Enggak boleh, dengarkan saya. Enggak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Lah terus kamu kok malah jadi suruh-suruhannya dukun itu loh. Terus kamu itu mau jadi apa? Allah, urusan saya. Kalau tak potong-potong kepalamu nanti kapok engkau. Aja ngomong enggak saya urusan saya. Kasih tahu baik-baik. Sini. Sini. Kamu yang ada di sini maka kamu potong. Kamu tempatkan di mana kamu? Tahu saya siapa. Saya tahu siapa kamu. Saya ditempatkan di rumahnya. Sebelah mana kamu? Saya ditaruh depan rumahnya. Di depan rumahnya. Apa bentuk kamu di sana itu? Tahu bentuk saya seperti apa? Saya tanya baik-baik. Saya itu tanya baik-baik. Nanti kalau kamu saya potong loh. Jawab baik-baik. Kamu juga menjawab baik-baik. Kamu tuh di sana ditempatkan di sebelah mana? Saya tempatkan depan rumahnya. Apa bentuknya kamu? Banyak. Bentuk kamu apa? Kamu nggak perlu tahu Bentuk kamu, saya seperti apa. bentuk kamu itu apa? Apa? Yang di sana itu apa? Rumah kamu itu apa? Rumah kamu? Rumah kamu apa? Rumah kamu apa? Tahu rumah Saya saya apa? tahu. Kamu itu sebenarnya dari kuburan, tanah kuburan. Kamu itu di sana dulu, terus ditempatkan di situ kan? Nggak usah ribut. Saya nggak pengen ribut. Kalau nanti Saya saya, tidak suka ditanya-tanya itu. Kamu. ya saya tanya kan baik-baik gitu loh. Saya tanya baik-baik. Saya itu tanya baik-baik. Mantap sih. Sekarang kamu lepaskan ibu itu. Kenapa kalau saya lepaskan itu kenapa? Kenapa kalau nggak saya lepaskan? Dengan pacaran. Emangnya kamu ikatan di mana dia? Sekarang kamu bawa pulang ibunya ini. Kenapa dia pulang? Kenapa? Belajar Gus loh. Kamu enggak Saya nggak mana dia siapa. Oh, nanti kamu berani kalau Agus Udin ya. Saya nggak takut sama siapa aja. Kalau kamu nggak takut yang kepada Allah itu bagus. Saya. Tapi kalau kamu nggak takutnya sama Allah secara total itu berarti kamu itu kafir gitu loh. Paham nggak kamu? Saya sebagai kafir. Kenapa kamu di situ tuh buat apa? Buat apa kamu taruhkan di situ itu? Saya untuk menyantik. Ya kenapa? Kamu saya itu kenapa? Masalahnya kenapa? Masalahnya itu kenapa? Masalahnya kenapa? Saya harus tahu gitu loh. Kok kamu melakukan itu kok? Sekarang saya mau kamu bawa dia pulang. Beliau datang ke sini nih. Suka dia bawa ini. Beliau datang ke sini. Kemarin kamu bawa dia ke Gunung Ngawi. Dan saya tidak suka. Kemana? Ada kamu kemarin dipasangkan botol enggak? Enggak. Iya. Itu kau usul Tapi loh. untungnya saya pas dari sana. Karena rumah saya masih di situ. Masih di rumah kamu. Sampai kapanpun. Oh, Jangan pindah. berarti ini musuhnya Gus Udin kamu. Sakti-saktinya orang. Musuhnya Gus Udin. Pindahkan ya? saya
Tapi kalau rumah saya masih di situ, Gini. saya tidak akan pindah. Saya tuh gini loh. Saya tuh cuma pengen kamu pergi secara baik-baik, tidak usah mengganggu rumah tangga orang. Kenapa kamu tuh bisa ajak ngomong baik-baik enggak? Bisa ajak ngomong baik-baik enggak? Sudah 2 kalinya dia membawa saya. Tapi untungnya saya selamat. Kamu bisa diajak ngomong baik-baik enggak? Suka. Bisa diajak ngomong baik-baik enggak? Kamu bisa diajak ngomong baik-baik enggak? Marah dengan kalian. Saya tahu siapa nyuruh kamu tuh, saya tahu. Saya tahu makhluk kayak kamu itu. Saya tahu makhluk macam kamu itu. Nanti kalau saya habis kesabaran, kamu nanti saya habiskan. Saya panggilkan raja kamu nanti malam. Kamu yang menghabiskan saya dulu yang menghabiskan kalian bertiga di sini. Nggak bisa diajak ngomong baik-baik sampean. Sampean nggak bisa diajak ngomong baik-baik sampean. Saya sudah Kalian terus mau sampean apa sekarang? Mau sampean apa? Sak dukun-dukunmu tak bikin setruk malah. Saya mau dia bawa pulang. Kalau dia tidak pulang, kenapa? Kalau dia tidak pulang, Saya akan menyakiti kalian bertiga. kalau kamu mampu sakitin saya. Kalau kamu mampu sakitin saya. Kalau kamu mampu, tidak apa-apa. Kalau saya mati syahid gitu loh. Kalau kamu mau nyakitin saya. Jangan nyakitin orang yang tidak tahu apa-apa kamu. Kalau menyakitin orang yang berilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Allah. Walaupun kamu pakai ilmu macam apapun, saya tahu kamu saat ini berpegang senjata dari alam gaib itu. Saya tahu kamu pegang senjata itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu kamu dari bangsa Abdul Jumud, dari bangsa Jem itu saya tahu kamu. Kamu mungkin merasa diri kamu itu hebat, besar, raksasa itu. Tapi buat saya kamu itu kecil buat saya. Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah nggak ada yang lebih besar dari kamu itu. Sekarang saya minta kamu pulangkan dia. Saya tidak akan mulangkan beliau, karena beliau datang ke sini itu untuk berobat dan sudah menjadi kewajiban saya untuk dalam menolongnya. Siapapun. Tidak akan pernah saya lepaskan. Tidak pernah. Kalau memang saya mati, biarkan saya yang mati terus. Saya akan saya lepaskan. Saya tahu kok kamu itu orang mana yang nyuruh, saya tahu kok kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa jajak kamu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ekornya dipotong aja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin dan mohon-Mu ya Allah, hilangkanlah semua kekuatan dari bangsa siluman ini ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu kemarin sudah diajar sama siapa kamu kemarin? Kemarin sudah diajar sama siapa? Sudah diajar sama Gus Idris. Terus kenapa kamu bisa lepas? Karena tempat saya masih di rumahnya. Kenapa? Karena buburnya masih ada di rumahnya. Ya, Di rumahnya di mana? dekat pintu. Di depan pintu. Ya, Barangnya apa itu sebenarnya? situ ada paku dan keris. Ada paku dan keris. Ya, Kapan itu nempat tangan di situ itu? Sudah sangat lama di situ. 8 tahun. 8 tahun kamu di sana. Selama 8 tahun kamu nyiksa orang. Ya, Sekarang kamu saya siksa seperti ini baru berapa menit seperti gimana rasanya? sakit. Kalau saya ginikan terus selama 8 tahun bagaimana rasanya? Tidak mau. Jangan semau kamu sendiri jadi makhluk itu. Jadi makhluk itu jangan semaumu sendiri. Semua itu ada aturan, ada peraturan. Tidak bisa semaumu sendiri. Jangan kamu bilang ampun-ampun. Besok kamu gangguin lagi. Bilang ampun lagi. Besok gangguin lagi. Saya tahu watak-watak sifat seperti kamu itu. Saya berjanji saya tidak mengganggunya lagi. Janji kamu bisa dipegang apa enggak? Iya. Kamu ganggu ibunya itu dari mana kamu masuknya? Dari mana? Masuk dari kaki kanannya. Dari kaki kanannya kamu masuk. Iya. Di sebelah mana itu kamu masuknya? Di telapak kakinya. Iya. Kamu gangguin sebelah mananya yang di bagian tubuhnya itu sekarang?
bagian paru-parunya. Iya. Yang lain. Nah, di punggungnya bukan saya. Siapa yang di punggungnya itu? Coba. Siapa? Orang lain. Siapa yang menempatkan di situ itu? Di situ ada pas-pasan. Siapa? Masih satu dukun juga sama kamu itu? Iya. Untuk apa beliau menempatkan seperti itu? Untuk apa? Salahnya apa itu loh? Salahnya apa salah ibunya ini? Enggak kenal, enggak apa kok sok. Kenapa anaknya? Hubungan laki-laki. Laki-laki, anaknya laki-laki itu akan direstui gitu. Iya. Kalau mau direstui datang baik-baik. Kalau enggak menggunakan mahabbah, menggunakan surat Yusuf yang baik. Jangan menggunakan santet. Gunakan yang baik-baik saja secara alami gitu loh. Jangan menggunakan lintrik. Apalagi sampai menyakiti. Sampai kapan? Jika ada orang lain yang mendapatkannya, dia tidak bisa mendapatkannya. Berarti diikat anaknya ibunya ini, diikat. Siapa? Diikat. Ikat apa itu? Diikat. Iya. Apa? Kuntilanak apa itu? Apa yang buat ngikat itu? Apa? Apa? Siapa yang gunakan? Bangsa apa itu? Dia anaknya. Dipelet. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Medianya apa? Medianya? Apa itu? Medianya itu kembang kantil Ditaruh di mana? Ditaruh di mana? di kasur. Di kasur. Iya. Kasur. Dan di bawah kasur. Ada kembang antilnya berarti di sana. Iya. Ditempatkan di sana. Iya. Secara gaib apa orang sendiri yang menempatkan? Secara goib. Kapan ngirimnya itu? Sudah lama. Iya. Mulai karena ibu enggak anu. Kamu dengarkan sekarang kata-kata saya ini. Orangnya itu sekarang itu sama orang tuanya melawan. Sudah seperti lupa. Dosa di sana. Dosanya kayak bagaimana coba kamu bayangkan. Anak melawan dari orang tua. Itu efek dari kirimannya. Bisa kamu cabut enggak itu? Kamu tidak bisa menyambutnya kalau itu. Kenapa enggak kamu udah bisa nyabut? Sebangsa lain. Siapa yang bisa nyabut itu? Siapa yang bisa mencabut itu? Ada orang yang sakti bisa menyambutnya. Kesaktian itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah kesaktian itu. Kalau jika kau nyuruh aku menyambut, aku tidak bisa menyambutnya. Di rumahku ki siapa ya pengguna sana? Kancamu siapa? Temanmu siapa? Temanmu siapa yang di sana? Itu ada. Bangsa yang Banyak apa ya? Banyak apa ya? Sana. 3 orang. Iya. Siapa? Wujud apa itu? kedua. Gendruwo terus apa aja? Nyai. Iya. Ya itu yang kepala itu. Oh itu. Yang ada di dalam. Ini sampean anu ae kabeh ya, sampean usir semua ya. Aku tidak mau usirnya. Oh iya, satu sama kali Gus Udil aja. Itu. Ditempatkan di mana saja itu? Nyai itu tugasnya apa? Nyai itu tugasnya yang kamu bilangnya itu. Berarti yang diikatkan pada anaknya itu. Iya. Supaya anaknya tidak apa kata punya. Oh, Sukmanya kamu taruh mana? Sukma anaknya itu. Diikat dalam kantil. Di mana letaknya? Di kasur. Kamu ikatkan di situ itu. Iya. Sukma anaknya itu. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Berarti ada 3 makhluk di situ itu. Iya. Kalau gendruwonya itu di sebelah mana gendruwonya? Kedua itu ada di dalam kamar ibunya. Di kamar ibunya ini gendruwonya Iya. itu. Sekarang kamu mau lepas dari ibunya apa enggak? Baik, saya akan lepas dari ibunya. Katakan dengan sebenar-benarnya. Iya. Bila kamu berbohong, kamu akan hancur dengan izin Allah. Iya. Kamu akan hancur. Ya, saya akan hancur. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah saya akan hancur bila sampai saya melakukan ini lagi. Demi Allah, saya akan hancur bila aku melakukan ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sementara ini kamu ikut saya dulu. Sementara ini kamu ikut saya dulu sampai saya tempatkan pada tempat yang baik. itu di ibunya tuh ada anu pernah diambil, ada senarnya itu apa itu? Tenung apa itu senar? Itu digunakan sebagai telur. Jadi Dikirim. ambilan ya, masih ada gak? Cucu ibunya itu tenung-tenung ada enggak? Tidak ada. Sudah tidak ada. Nggak ada lagi semuanya, nggak ada? Masih ada di punggung dan di paru-parunya. Oh, patung baru. Dan di rumah itu berarti ditanamkan di depan. Iya. Kamu bisa buktikan nanti di sana. Bisa buktikan kamu diambil di sana. Silakan panggil saya lagi. Bapaknya bisa bongkar sendiri. Bisa dibongkar, bisa dibuktikan apa enggak? Jangan bikin fitnah. Bisa diambil. Tidak bisa kemana biasa. Bapaknya bisa ambil enggak? Dia tidak bisa melihatnya. Harus bisa ambil kata saya. Kamu harus dohirkan.
semua yang menutupi buhul itu harus dilepaskan dan bapaknya mengambil sendiri. Saya tidak mau mengambil. Semua yang menutupi di buhul itu semuanya harus melepaskan. Paham kamu? Iya. Yang menyeliputi teman-teman kamu, yang menyelimuti, yang menutupi buhul itu harus keluar. Harus minggir, paham dah? Saya suruh minggir semua mereka. Semuanya suruh minggir. Biar diambil secara langsung tanpa saya harus ke sana, paham? Iya. Saya tidak ingin terjadi fitnah. Paham kamu? Baik. Jadi nanti bapak pulang di depan rumah sebelah kiri, bapak sampean gali, sampean ambil sesuatu di situ. Bisa didohirkan sudah sekarang. Kamu sekarang ikut saya dulu, paham? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amri darus kuduar Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Astagfirullah. Tadi itu pas saya sentuh tadi itu rasanya gimana? Panas. Panas. Karena kalau panas itu Bu, apa apa? Panas itu adalah memang bangsa jin, terutama setan dari api. Makanya terasa panas. Dan satu hal lagi, walaupun ibu saya ruqyah di sini, walaupun ibu saya lakukan ruqyah secara kafah di sini, kalau buhulnya itu belum diambil yang ada di rumah, maka ikatan itu akan terus ada. Ikatan kan tamunya suruh berhenti dulu, kita lagi ada suruh berhenti dulu bicara. Jadi gini, apapun yang saya lakukan di sini, apapun yang saya lakukan di sini, ketika saya ruqyah ibu saya bersihkan, tetapi kalau buhulnya yang ditanam di depan rumah belum diambil, maka itu nanti akan tetap mengikat gitu. Karena contohnya seperti ini, rumah ibu ada kotorannya, ibu datang ke sini, saya ruqyah, setelah saya ruqyah bersih, tapi nanti ketika pulang di rumah terus ibu menempel masuk ke dalam rumah dan menempel kotoran itu tadi, maka lalat-lalat yang mendatangkan penyakit itu juga akan tetap masuk. Maka tugas jenengan sekarang ialah apa? Sampai di rumah langsung pergi ke masjid, ambil 7 air masjid, sholat dulu tahiyatul masjid, setelah itu ambil air masjid dan sedekah seikhlasnya ke masjid. Setelah itu jenengan datang ke rumah itu tadi, air masjid itu tadi dibacakan sholawat 77 kali, dibacakan ayat kursi 7 kali, nanti saya sampaikan. Dibacakan 7 kali. Setelah itu airnya disiramkan ke seluruh rumah, terus dibuat mandi ibunya. Setelah itu rambut ibunya nanti dipotong sedikit dengan niat bukan memotong rambut ibunya, tapi memotong semua hubungan dengan buhul itu tadi dilakukan setelah sampean menggali tanah yang ada di bawah tadi. Sampean ambil sendiri, karena apa? Agar tidak menjadi fitnah. Nanti sampean gali, di situ sudah tidak diselimuti kegaiban lagi. Karena apa? Karena yang menempatkan di situ itu bangsa jin, bukan manusia. Di depan rumah sebelah kiri, nanti sampean saya nanti gini, tangannya sampean nanti saya isi dengan radar gaib, dengan energi ilahiyah. Jadi ketika sampean di depan rumah, tangan rentangkan di depan. Setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah la haula inna lillahi kun fayakun. Setelah itu nanti ada pergerakan tangan. Tangannya itu seperti bergerak sendiri. Nanti sama Allah, oleh Allah ditunjukkan di mana letak buhulnya itu. Nah, ketika sampai di situ sudah berhenti,
maka tempat itu sampean gali. Ketika sampean gali ada buburnya. Setelah itu buburnya sampean buka dengan niat bukan membuka buburnya, tapi membuka semua ikatan yang mengikat ibunya. Setelah sampean buka, nanti dibuang ke sungai. Setelah pergi dari sungai, air yang sudah air masjid, tadi yang sudah sampean bacakan sholawat, yang sudah sampean bacakan ayat kursi, diminumkan sedikit pada ibunya. Setelah itu dibuat mandi. Setelah dibuat mandi, rambutnya dipotong sedikit, lalu dibuang ke sungai. Karena apa? Karena gini, yang paling utama yang perlu sampean pahami, ketika kotoran sudah diambil, maka sampean harus selalu berusaha untuk mengepel tempat itu. Cara mengepelnya bagaimana? Yang pertama, harus menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam arti, jangan sampai bertengkar dengan anak, jangan bertengkar dengan suami. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Karena apa? Ketika jenengan nanti ribut, ketika sampean itu nanti bertengkar dengan suami, dengan anak, maka pertengkaran itu tadi yang ada di dalam hati sampean, ada dendam, jengkel, seperti itu tadi nanti menjadi makanannya jin. Menjadi makanannya jin. Maka oleh sebab itu hal itu harus jangan dilakukan. Yang pertama, jangan bertengkar. Dan yang kedua, dilakukan secara kontinu. Yang pertama, istiqomah ketika masuk ke dalam rumah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu, rumah diajani 4 penjuru rumah. Jadi dari sebelah kanan dulu azan, terus membaca ayat kursi ke sebelah kanan, membaca ayat kursi sebelah kanan, sampai selesai di tengah-tengahnya qomat. Nah, yang ada di dalam kamar anaknya, nanti sampai masuk ke dalam kamar anaknya, baca itu lagi. Kuncinya tadi dibaca, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca Haqallah tadi. Terus setelah itu nanti diikuti gerakan tangannya. Gimana? Gak apa-apa, diikut saja. Anak saya tidurnya di rumah, Harus didatangi, harus didatangi dan diambil. di kamar. Iya, harus didatangi dan diambil. Karena apa? Karena di bawah tempat tidur memang sementara itu masih ditutupi oleh kegaiban, tapi sudah dilepaskan. Dan nanti harus diambil, karena di situ ada ikatannya. Harus diambil. Itu anu guys, saya kan pertama dulu itu kan masih ikut saya ke di rumahnya belakang, Iya. lagi ke neneknya. Iya. Itu kira-kira apa ya yang ditempatkan apa yang terakhir di neneknya apa yang anu ya kira-kira? Yang saya rasa yang pertama kali beliau mengalami kegaiban ini atau penyakit ini. Yang pertama, ya, rumah yang pertama berarti rumah ibu. Pertama kali dia mengalami itu 8 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu itu harus diambil dulu. Bagaimana untuk mengambilnya? Yang pertama apa? Masukkan kesadaran dohiriah ke dalam kesadaran batinnya. Jadi sampean yang bergerak batinnya, bukan dohirnya. Gitu. Jadi biarkan mengalir, cukup dirasakan, cukup dirasakan, cukup dirasakan di dalam kolbu. Tidak usah dipikirkan karena amalan itu, ilmu batin itu ilmu rasa. Jadi sampai rasakan mawon. Tidak usah banyak berpikir. Cukup sampai nanti bisa membedakan antara rosone karep dan karepe rasa. Ikutin saja, ikutin saja. Insya Allah nanti sampai akan menemukan itu. Jadi kalau tangannya nanti seperti ada yang tertarik, mengikuti terus diambil, diikuti saja terus itu. Jangan banyak berpikir. Karena amalan itu ilmu batin itu ilmu rasa. Ini rumah BTN loh Pak, Iya. terus GA kecil, Iya. itu kan sudah ditutup ubin. Kemudian nanti kira-kira di bawah ubin atau di luar halaman, Iya. atau antara aspal dan undak-undakan itu Iya. ada Iya. apa di mana kira-kira? Itu di ubin. Di ubin. Mungkin di Jadi sampai bongkar mawon. teras. Itu ada teras terus di anu di depannya ada sondakan. Iya. Ada sondakan terus kalau ada anu sedikit terus aspal. Iya. Perkiranya di mana tuh kira-kira? Di sekitaran depan yang sama bilang ledakan itu agak ke dalam sedikit. Jadi nanti lebih jelasnya begini. Ketika sampai gerakan tangan ini ada yang menarik, seperti yang menarik. Nah, ketika dia berhentinya di mana, ya itu tempatnya. Berarti itu harus dibongkar. Itu harus dibongkar. Jadi dibongkar saja. Kenapa bisa masuk ke dalam? Karena yang menempatkan itu jin. Iya. Yang menempatkan itu jin. Menempatkan jin yang disuruh oleh ibu itu. Kenapa saya suruh mengambil sendiri? Kenapa?
biar tidak terjadi fitnah. Nanti sampai ambil, sampai nanti saya transfer energi lah. Jadi diikuti saja pergerakannya. Kalau gini terus sama dengan sebenarnya mohon maaf pada Iya. saya itu justru apa itu dalam bagi saya punya keraguan sendiri itu tidak ada daya kemampuan walaupun nanti bisnis mentransfer energi itu apa dalam waktu bisnis saya Gus Abdudin saya. gimana Pak? Gus Udin saya. Salah sebut terus Gus itu. Tidak terasa itu gimana nanti? Iya. Saya lebih mantap Iya. jenengan itu Pak. Jenengan mantap dengan saya, tapi saya mantap dengan jenengan. Intinya gini. Iya. Yang pertama saya bilang tadi itu, sampean juga harus belajar untuk membuka kekuatan batin di dalam diri. Yang pertama. Yang kedua gini, sampean harus yakin bahwa jenengan itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk Allah yang sempurna. Sampean itu adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi kekuatan terbesar itu sudah diberikan Allah kepada kita itu secara sempurna dari segi dohiriyah maupun dari segi batiniyah. Terus bagaimana untuk menyempurnakan kesempurnaan yang ada dalam diri kita? Kita itu sempurna bukan sempurna apa adanya, Pak, tapi sempurna karena kita sempurnakan. Dalam arti kita itu sempurna karena mempunyai nafsu dan akal. Maka ketika nafsunya mampu dikendalikan oleh akalnya, maka dia lebih sempurna dari malaikat. Tetapi kalau nafsunya mengendalikan akalnya, maka nanti dia akan lebih hina dari binatang. Oleh sebab itu sempurna itu bukan disebut sempurna apa adanya, sempurna karena kita yang menyempurnakan. Jadi seperti itu. Yang paling penting sampai lakukan dulu. Setelah nanti sampai lakukan, ketika sudah mendapatkan itu, baru sampai lakukan tahapan-tahapan. Terutama itu yang untuk Masalah. mendeteksi ibunya dengan berantakan umpamanya. Iya, bisa. Namun saja saya itu ya itulah terus saya itu merasa sendiri Ya. masih banyak dosa dan kotor itu tidak Iya, tidak apa-apa. Tapi harus dicoba. Ya, ibunya saja. Kalau masalah datang ke rumah. Bukan, saya memang gini, saya pengen pihak keluarga sendiri yang mengambil karena apa? Karena itu suatu hal yang bersifat batin. Saya juga pengen sama itu mempunyai kekuatan batin. Jadi sebenarnya sama tidak usah berpikir tentang dosa. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tetapi Allah itu bukan suka kepada orang yang selalu beribadah tetapi hatinya sombong. Allah itu lebih suka kepada orang yang ketika melakukan dosa terus cepat-cepat bertobat. Nah seperti itu. Jadi Allah itu sebenarnya mempunyai sifat ya Rahman ya Rahim, ngasih dan menyayang. Jadi tidak apa-apa sampai punya dosa apa, tidak apa-apa, tidak usah berpikir apa. Itu yang pertama. Terus nanti yang kedua, saya minta dengan sebenarnya dilakukan ketika pekerjaan sudah ditemukan, maka saya minta melakukan pembersihan secara kafah. Jadi setelah diambil maka perlu untuk dipel. Nah untuk pengepelan pembersihan total itu yaitu tadi ibunya pikirannya harus tenang, harus senang, harus syukur. Lah hati senang itu bisa tumbuh karena syukur. Orang syukur itu karena sholat. Jadi dari perasaan ketika sholat menjadi syukur, dari syukur nanti menjadi tenang, dari tenang nanti menjadi sehat. Sehat dari segi batiniah maupun secara diriah. Insyaallah, demi Allah. Ya, kan? Jadi hatinya ibu harus selalu senang. Ini kan sementara ini hati ibunya kan susah terus, Pak. Tadi tekanan batin beliau ini. Terus bapak ini selalu berselisih. Saya dikatakan fitnah gitu loh. Sama-sama goib kan nggak tahu, Iya. tapi Atau pengaruh gimana tuh? Kalau Iya. saya itu sering bersisih paham apa pengaruhnya dari tadi. Iya, maka sebab itu sebenarnya Mengadu domba Iya. gitu. saya katakan yang paling utama diambil dulu bulunya. Karena apa? Ketika rumah ada kotorannya, tentunya mendatangkan penyakit. Nah itu yang membuat tempat itu menjadi panas. Maka itu perlu untuk diambil. Perlu untuk diambil. Oleh sebab itu, Pak, Mas Saman selalu bertengkar. Makanya saya tadi bilang, Pak, saya mohon mulai hari ini jangan bertengkar. Karena orang yang dikatakan dewasa itu bukan dari umur, bukan. Tapi bagaimana kita itu memanage pikiran kita dengan hati kita.
bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalah, dari masalah besar menjadi kecil, dari kecil menjadi hilang, itu kan butuh kedewasaan gitu. Makanya biar ngapura, saya masih kecil tapi nasihatin orang sudah tua, salah. Karena ibu ini mempunyai tekanan batin yang kuat. Tekanan batin Pak gitu. Tekanan batin, masalah ini, masalah itu, masalah ini, akhirnya apa? Nanti jadi beban psikologis gitu loh, kasihan gitu loh. Maka saya minta ibu mulai sekarang wes syukur, tenang. Syukur dan senang. Munculnya senang karena syukur, dan dari syukur menjadi senang dan akhirnya tenang. Itu ibu harus melakukan itu. Karena apa? Sampai rasakan sekarang, ya walaupun pikirannya cemas, coba dibuat untuk zikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saya nanti minta untuk membaca surat Al-Fatihah satu malam itu 100 kali. Membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nanti lama-lama tenang batin, tenang. Walaupun tak kesampaian anaknya lagi seperti itu, tetapi masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa melihat. Bayangkan kalau orang-orang yang anaknya sudah tidak ada begitu. Walaupun kita sakit, tapi juga kita masih diberikan nafas. Bangun pagi bisa langsung berdiri. Bayangkan kalau orang stroke itu loh Pak. Ketika bangun pagi tidak bisa bangun, sampai meloncat-meloncat gitu, kan kasihan. Nah kita yang masih bisa berdiri disyukuri mau. Jadi dinikmati dan disyukuri. Saya minta itu yang harus dilakukan dulu ya. Ini juga saya mau tanya lagi. Ini tadi kan ritual itu tadi sudah dilaksanakan. Apa mungkin ini ya tidak sulit kan ya? Apakah mengiringi? Nah itu. Gimana tuh benteng? Bentengnya yang paling kuat. Ya. Orang dengki loh, Iya. sentimen dengki itu. Insyaallah. Nggih. Akhirnya Gus mengirim lagi. Nah. Jadi memang yang perlu dilakukan itu penguatan batin atau pagaran yang paling kuat itu sebenarnya di diri kita Pak. Kalau saya itu orang atau siapapun itu hanya bersyariat, tapi hakikatnya dari Allah. Hanya berdoa, Allah yang menentukan. Tetapi yang paling utama sebenarnya dari diri kami. Yang pertama apa? Seperti gelas itu loh. Gelas itu kalau kosong, maka dia akan gampang kemasukan angin. Maka gelas itu harus berisi air. Nah, kita ini agar tidak kemasukan angin karena memang bangsa gaib itu sifatnya sangat-sangat lembut, makanya disebut bangsa lembut atau bersifat sirri. Dia tidak punya imaterial, dia tidak punya jisim, dia tidak punya jasad. Jadi dia itu gampang masuk ke dalam diri kita. Lah, agar kita tidak kemasukan itu, hati kita harus penuh, diri kita harus berisi atau diisi dengan zikir, atau kita harus menghidupkan batin. Soalnya kalau kita hidup secara dohiriyah maupun secara batiniah. Kalau secara dohiriyah kita agar hidup apa? Kita makan nasi, sayur dan sebagainya. Dan nasi itu kan itu makanan dohiriyah. Tapi kalau makanan batiniah itu kita harus selalu membaca sholawat atau zikir atau tasbih. Maka nanti sampean saya berikan tasbih untuk diamalkan terus diamalkan terus. Agar apa? Agar batinnya hidup. Dan untuk hidup itu tadi dia harus dijaga kehidupannya. Untuk menghidupkannya dengan zikir, dengan makanan zikir, untuk menjaganya agar tetap sehat, jangan dibunuh. Membunuhnya itu apa? Dengan cara umpamanya sampai selalu sakit hati, selalu marah, itu membunuh batin. Karena gini, ketika seseorang berbohong itu kan sebenarnya dia membohongi dirinya sendiri, berarti membohongi batinnya. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi ya nggak terus yang penting jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan batin gitu aja. Jangan melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan batin. Semua hal termasuk marah itu ya ditahan. Pengen ya caranya menghilangkannya dengan zikir. Ya sekalian buat pengelolaan di mana itu target media buku di dalam bukan di semuanya dihilirisasi dikapok ini supaya dia berobat masuk ke jalan Allah yang benar. Dukun-dukunnya ayah ayahnya yang berdukun, yang dukunnya dari pacar saya, pacarnya anak saya itu supaya dikapok oleh pisang terus dokter mau tobat ke jalan Allah, alhamdulillah. Iya. Itu nanti masalah yang belakang. Kita mau melakukan itu atau tidak itu nanti yang belakang. Yang penting sekarang ibunya sembuh dulu, terus tolenya
ibunya mau lebih berbakti, lebih sayang sama ibunya, itu yang paling utama. Yang lain-lain nggak usah dipikirin. Karena apa? Karena gini, kalau jenengan nanti melakukan seperti itu berarti jenengan menerima. Sedangkan kalau kita diberikan orang sesuatu dan kalau kita tidak menerimanya, maka itu akan kembali kepada yang memberikan. Contoh sama tak kasih, sampean mau, tak balik-balik neng aku. Kembali. Menerima dalam arti. Kalau menerima itu berarti sampean marah, dendam, itu sampean menerima. Berarti serasa emosi. Nah, contoh gini Bu, namanya gini, sampean tak bilang sampean itu goblok. Kalau sampean tidak marah, maka kegoblokan itu akan kembali kepada saya. Saya akan jatuh hina karena saya mengatakan suatu hal yang buruk kepada Anda dan sampean tidak menerimanya. Sampean sabar dan terima. Tapi kalau sampean ketika saya katakan bodoh terus sampean marah, maka hikmahnya itu hilang. Hikmahnya itu hilang. Jadi kalau sampean tidak menerima, sampean dikatakan bodoh tadi itu sabar, maka sampean jadi mulia, naik derajat tinggi. Oleh Allah dinaikkan. Dan saya yang mengatakan tadi akan jadi hina, dihinakan oleh Allah. Tapi kalau sampean tadi itu menanggapi, ya hilang hikmahnya. Wes, tidak ada sama sekali. Segala hal. Semua hal. Itulah. Semua hal disakiti apapun oleh orang lain nggak oleh. Oh, masa bener ya sepangkah. Kau ngalah terus meneng ae. Wis Ikhtiar ya. Ya, Bu, ya. benar itu. Tapi antara pasrah dan menyerah itu berbeda. Pasrah dan menyerah. Kenapa Bu? Ibu ini kan sama saya ini kan hidup sebenarnya hanya tinggal terima yang pandu. Jadi semuanya itu kalau kita main film itu sudah ada skenario nya yang ditentukan oleh Allah, itu sudah ada. Jadi kita itu hanya tinggal menjalani itu. Ada dalangnya dan kita itu ada wayangnya. Jadi sampai nanti tuh punya anaknya yang bandel sih, anaknya ini gini sih, itu memang awal ceritanya memang seperti itu. Dan tugas sampean itu untuk menerima yang sekarang ini terjadi. Jadi sampean tidak usah, ya Allah anakku tak apa ini cilik, kok gede-gede ngelawan, ya Allah. Akhirnya sampean luyang, akhirnya sampean bisa gendang. Akhirnya repot tuh Pak. Rasulullah sudah melakukan doa, Rasulullah tidak boleh. Padahal ini memang sudah menjadi ketentuan Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Memang semuanya tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi memang sampai saat ini diuji oleh anak istri sampai sayangi, ijek ngelawan se, ijek bandel se. Karena memang itu adalah sebuah kejalan kehidupan ini nanti. Dilakoni gini Gus Idris sudah terus artinya lihat YouTube terus ke sini saya ngelakoni iki mbek Gusti Allah. Kebetulan saya dekat karena ngobrol-ngobrol ya rada. Yang penting sambung silaturahmi, jadi saudara sedulur itu. Ya nanti kan jenengan ke sana jadi saudara, jenengan di sini jadi saudara, semuanya jadi saudara kan alhamdulillah gitu. Jadi tadi dulur, sampai jadi dulur gitu. Kemarin kalau minggu depan itu sana keluarga. Ya lihat YouTube. Jadi korban YouTube ya. Ya dari YouTube kita jadi saudara, jadi kenal, jadi mudah-mudahan saudara. royaltinya untuk ibadah. Amin. Amin, Ya amin. YouTube ini ngene Gus siapa Sarifudin. Ya, ini alamatnya dekat wes. Niat setu-setu. Alhamdulillah, yang penting sampean sama saya sama Gus itu semua jadi saudara. Oh malah kenal, sama silaturahmi enak, ngobrol enak ya. Nanti kalau ada masalah bisa sharing, bisa itu alhamdulillah. Yang penting apa? Karena apa? Ketika jenengan datang ke sini ini demi Allah, rahmat Allah itu datang ke sini. Dan ketika sampean pulang, maka semua penyakit di dalam diri saya dan di dalam keluarga saya itu hilang. Makanya saya senang banget ketika datang. Wes tidak usah mikir nih gak apa-apa, wes ora usah mikir nih sungkan. Demi Allah datang ke sini, sampean datang ini loh suatu rahmat dari Allah. Suatu rahmat dari Allah. Jadi nambah umur pun nambah rezekiku Pak insyaallah gitu. Alhamdulillah. Nah sama tidak usah sungkan-sungkan, siang sore dolan sini tidak apa-apa insyaallah. Nah nanti kalau pas karena ini sekarang ini sedang banyak apa namanya undangan, udah iya luar kota bahkan sampai ke Batam kemana ada hampir 100 undangan. Jadi mungkin sampai 3 bulan ke depan kita nggak bisa. Makanya sampean bilang tadi kesana nanti dulu. Ada 100 orang yang belum kita datangi gitu dan masalah sudah bulan kemarin daftarnya itu sudah di bulan Kemarin kemarin. kan saya juga ada jenengan gue itu kesana
terus ada jawaban mau belum lagi. Ini Mas Ano belum jawab Mas. Saya Ini adminnya bandel loh Pak. Nah kemarin saya nanti kesini tidak ada kan malah Iya. sia-sia. Tapi insya Allah kalau siang, selama siang kita ada di rumah. Tapi kalau malam kita melakukan pembersihan. Setiap malam kita keluar, bahkan pulangnya tadi itu pulang subuh kita ya siangnya tetap di rumah itu insya Allah. Terkesan hanya mungkin pada waktu action di Binangun itu ya sampai macet gentreng gitu. Alhamdulillah kemarin orangnya di sini itu sudah datang 3 kali nggih kan. Iya, datang ke sini alhamdulillah. Jadi waktu kita ke sana itu sukanya kita itu apa? Bukan karena kita itu diberikan mahar, bukan kita itu kasih duit, bukan. Tapi ketika kita melakukan pengobatan ke orangnya sembuh, terus jadi saudara. Hampir 2 hari baru kemarin ke sini, baru kemarinnya lagi dari sini. Sudah ke sini 3 kali. Masa matinya? Sini 3 kali sampai kemarin saya di Tulungagung ditungguin dari pagi itu sampai malam juga ditungguin terus. Intinya jadi saudara kita aja lah Bu. Jadi nanti sama lakukan itu ya Bu ya. Nah, matinya senang. Terus nanti kalau sudah selesai saya minta zikir ya Hayyu ya Qayyum, terutama Bapak. Tulis saya. Rangkaian awal nanti Iya. guys nanti ini pikun semua ini pesakit pikun nanti ditulis awal dari ritual tadi sudah lupa. Undak-undakan yang mana mboten saged Jangan nggak usah dipikirkan, cukup dirasakan saja. Tet di sana ya di sana, cukup dirasakan saja. Karena nur itu hanya bisa dipahami dengan nur. Nur itu hanya dipahami dengan isyarah, itu hanya bisa diterima dengan hati, dengan rasa, bukan dengan pikiran. Kalau pikirannya tempatnya nafsu, tapi kalau kalbu itu tempatnya hati. Jadi cukup dirasakan di sini. Nah itu nanti ketemu ya. Yang di Kediri kemarin itu saya bilang Bu temukan sendiri, nanti sampai ambil sendiri. Kalau ada cahaya merah sampai ambil di situ. Nah yang punya besar itu. Setelah itu beliau pulang ke rumah, terus duduk di depan rumah baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir terus menerus. Beliau sudah melihat cahaya itu, sudah melihat. Tapi mau ngambilnya takut. Karena apa? Karena tempatnya itu dia masuk ke dalam tong air di plafon. Di plafon itu, jadi kita tuh harus manjat ke atas. Yang punya rumah itu saya suruh ambil sendiri di atas plafon. Padahal ketika beliau wirid sudah ada kelihatan cahaya merah. Cahaya itu kelihatan sudah. Tinggal ngambilnya aja nggak mau. Terpaksa kita ke sana. Kita ke sana pun berangkatnya sudah malam sampai jam 1 malam. Karena apa? Karena kita kan pengobatan dulu di waktu itu di Talun, terus dari Talun bablas ke Kediri malam. Masalah. Insya Allah nanti yang penting terlakukan dulu. Ibunya sudah ketemu dibuang, ambil air masjid buat mandi ibunya, rambutnya dipotong, disiramkan ke rumah. Nanti saya tuliskan dulu ya. Nanti buat sampai nulis loh ya. Saya sebutkan gini. Nah gitu nanti. Yang pertama gitu. Nanti di rumah diikuti, diambil, dibuka, dibuang ke sungai, ambil air masjid, sedekah seikhlasnya, bawa ke rumah, mandi ibunya, diminum, siramkan ke rumah, diajani. Setiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, terus yang di kamar juga diambil. Paham ya? buah apa? Tambah mumet teman salah. Ini bawa foto Dan anak. nanti saya tulis di WA. Alhamdulillah. Yang penting itu aja dulu Bu. Di jangan kakak pulang Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi insya Allah nih sebelum nanti anak saya Insya Allah. dengan cara itu nanti Insya Allah. kembali lagi itu dan dia pun nggak mau bicara dengan ibunya tuh masakan seperti orang anu itu satu. Makanya gini Bu. Sebenarnya doa yang paling utama itu bukan dari saya, bukan dari siapapun. Itu doa itu sebenarnya yang paling utama dari ibunya sendiri Pak. Makanya saya minta nanti ibu itu sebenarnya nggak perlu ke dukun, nggak perlu ke siapapun, cukup dari ibu sebenarnya. Yang paling utama itu kan apa, sambungannya lebih cepat ke ibu. Kalau setrum itu nyambungnya cepat ke ibu daripada ke saya. Tapi caranya saja yang belum. Makanya nanti ibu saya minta juga selalu berpuasa di hari kelahiran anak. Puasa setiap hari. Kelahiran senes-neten nggih. Ya itu bukan anaknya itu dikuasai. Nanti ada kaidah-kaidah. Ada kaidah-kaidah. Jadi nanti
hari kelahiran anak selalu dipuasai, dibacakan sholawat, bangkit, Kelahiran anak, kelahiran pulau. terutama di hari anak dipuasai. kasihan sudah saya lagi dia itu Ya itu ada ikatan. diikat saya nggak tahu itu ya dengan feeling yang pertama dia sana neng supaya anak saya itu mau dinikahkan. Alhamdulillah izin Allah kebetulan kalau ada pandemi ini ya diundur sama ya kontak itu nikahnya karena rencananya ya infonya besar-besaran itu. Tapi disuruh ucul langsung cari surat sendiri. Terus pokoknya tidak menganggap orang tua itu tidak dianggap orang tua, saya ini tidak dianggap orang tua. Jadi yang saya minta nanti ya sabar lah, sabar, tidak usah ditanggapi dengan perasaan yang Membersihkan hati nih apapun. Terus juga nanti diajak komunikasi yang baik-baik saja. Karena apa? Karena ketika anak itu sudah mempunyai pemikiran, maka dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu peran orang tua sabar. Ngomongnya pakai rasa mawar, dengan hati ke hati. Ini beda, kan orang kan ada hubungan antara misalnya, apakah yang ibunya itu ngalahin londo dulu? Oke, saya enggak. Diamnya itu diam kaku enggak. Saya ingin diarui sebenarnya. Kalau dia masuk rumah gini saya ya sekarang kalau dulu nangis atau marah sekarang enggak saya nantang wajah saya lihat, anaknya saya lihat, tapi dia ini. Tidak apa-apa Bu, ya insya Allah lah memang ini jalannya. Tidak usah terlalu diberatkan egonya. Ya memang ibu yang sudah membesarkan dan hal seperti ini memang ini jalan Allah. Jadi ibu tidak usah menuruti hawa nafsu atau pikiran jengkel itu tadi. Wes, ini adalah anakku yang aku besarkan. Jadi sampai tetap harus mendoakan dan harus tetap berbuat baik. Itu yang paling utama. Tidak usah menuruti kemarahan yang jenengan. Nanti malah tambah parah, tambah jauh. Nanti kalau anak tambah jauh, pasti ibu tidak tega karena semua ibu itu pasti kok jengkel-jengkelnya sama anak berarti aslinya saya kan gitu. Dan nanti kalau sama nurutin jengkelnya itu tambah jauh, sama tambah tertekan hatinya gitu. Dan itu tidak akan bisa selesai kalau hanya dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan, kasih pengertian. Makanya itu kita butuh mendoakan. Kalau kita kasih tahu secara lisan tidak bisa, kita kasih tahu dengan doa. Mohon pada Allah. Doa itu malam ketika anak itu tidur sampai berdoa. Jadi doa itu harus mengetahui tata caranya. Pertama, tahu waktunya yaitu malam. Yang kedua dengan membaca wasilah atau sholawat. Yang ketiga membaca asmaul husna atau nama-nama yang baik. Jadi meminta itu tahu waktunya lewat wasilah dan memanggil nama yang baik. Ya kalau ibu ini bangun malam terus jenengan bersolawat terus membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkan hati anakku, ingatkan hati baca nanti lakukan saja selama 41 hari jangan selama 41 malam terus diamalkan sampai benar-benar pulih total. Insyaallah akan hilang secara kafah, secara menyeluruh. Mudah-mudahan alam-alam mudah-mudahan Amin. Allah memberikan Amin. Matur nuwun nggih judulnya. Alhamdulillah. Insyaallah ibu. Hati ini berpulang ya. Nggih. Wow, pertama kula ningali kok jibek kudu ya Allah. Dinten Pak mriki niku kados sakit loh tuh. Sampai bawa ke rumah sakit jiwa yang kenemenan toh Bu. Sampai berarti karena yo depresi malah ya. Iya, depresi. Mikirin anak itu, makanya tidak usah dipikir neng, stop, serahkan semuanya pada Allah. Kamu selesai. Ya berupaya ya sudahan loh, maksud saya itu ya Berupaya kemana-mana. Kemana-mana itu Berapa puluh dukun Bu? wes nggak tahu itu. Ya inginnya orang yang kalau kan dukun itu ya maju mundur bismillah bismillah. Tapi gini itu saya punya prinsip memang walaupun di maaf ke sini curhat saja. Iya. Walaupun saya tidak dukun kan untuk saya lihat itu tetap memohon kepada Allah. Saya masih tidak Salah. tapi sudah
pakai sesaji, pakai ini ritual saya mundur dari itu musyrik gitu. Karena sebetulnya ya Allah matanya gimana menyebut nama Allah itu mau ritual apa ini ada lencon nih. Iya, insyaallah. Yang penting gitu berdoa mau yang terutama ibunya berdoa buat anaknya ini yang paling utama. Ibu berdoa kepada Allah, yang terutama doa ibu itu kan yang paling mustajab. Yang paling mustajab itu doa ibu. Ya kita bantu doa, tapi yang penting ibunya. Terus berdoa itu tidak bisa kalau dengan nafsu gitu Bu. Jadi yang penting tenang dulu. Nanti kalau tenang pikiran dan hati ini selaras itu insyaallah cepat terkabul. Tapi kalau bernafsu itu Allah tuh tidak suka yang Ya banyak, tapi enggak. satu saja ya. Pertama sama gini kalau meminta itu. Pertama sama syukur dulu. Jadi kalau saya meminta ke ibu saya contoh, saya kan harus matur suwun Bu, aku sama gede nih sama gini. Nah, setelah saya bersyukur ibu kan bangga. Nah, terus itu baru saya meminta Bu. Kalau saya meminta, waduh, ibu ku jengkel nanti malah. Jadi gitu, sampean tenangkan dulu, baca Al-Fatihah dulu 100 kali. Nah itu batinnya sampean tenang, alhamdulillah. Terus itu baru ya Allah gitu. Jadi jangan langsung ya Allah gitu, nanti anda dapat. Jadi kalau kita meminta lebih sopan, lebih gitu, tenang. insyaallah. Insyaallah nanti lebih tenang. Batinnya nanti kalau sampean wis tenang, wis senang, gua sama anakku sampean wis iso dekat, insyaallah lebih mudah untuk pengobatan. Itu yang paling utama demi Allah. Yang dipikir ini anak. Ya pasti itu. Ya kedua-duanya Pasti. Itu dan mikirnya ke situ, arahnya fokusnya ke situ. Sebenarnya makanya sampean sakit-sakitan ini kan terlalu banyak mikir gitu. Nanti kalau pikiran sampean wis tenang, wis anake wis sampean bisa akur kembali, insyaallah penyakitnya hilang. Iya. Karena apa dari psikis, dari batin mengenai ke Ya khawatirnya kok nggak jadi karo kayak itu. Batinnya itu akhirnya sakit-sakitan terus. gitu. Ya memang setiap hari sakit medis ya enggak ada sakitnya, kita kan ya putus asa. Terus kemana-mana itu ya dia sudah, kemudian gimana menanti Gusti Allah memberi jodoh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jodohnya di sini. Amin amin amin. Itu wajib dengan mawon itu. Menjadi saudara terus. Insyaallah. Tambah sejarah tambah sejarah. Dulu tadi sudah tak mungkin ya insyaallah. Jadi simpen. Pasti sama saya. Itu betul itu yang depan saya ada kecil itu Menutupi malam Jumat Sabtu itu ini takut sih. Jadi ada anak kecil lewat depan rumah sampean itu ketakutan. Rumahnya depan. Oh, rumahnya depan sampean. 2 kali. Tapi sering tetangga-tetangga itu ada orang besar. Oh, gendruwo yang dibilang saya merinding. Yang dikatakan gendruwo tadi itu pernah dilihat juga. Iya. Anak di depan rumah yang kecil itu Iya. takut kalau ngeliat Iya. rumah. tapi yang ini ya yang diambil di situ tapi muncul lagi ya kok enggak orang botol yang Memang diterangnya aneh. Karena apa? Karena lepas karena ada burunya yang belum diambil di rumah. Jadi kalau semuanya, makanya saya bilang tadi ibunya walaupun di sini saya rukiah teriak-teriak sakit, tapi nanti kalau masuk ke rumah terus di sana ada burunya nginjek lagi, oh iya ya kan lalatnya masuk lagi gitu. iya Kalau kembang kandel di kasur itu nanti, Itu ikatan, itu harus diambil. nanti muncul sendiri. Ya itu tadi saya bilang nanti bapaknya setabrak energi saja atau sembilan dibaca itu nanti ada gerakan diikuti saja. Jadi seperti ketarik maknanya, tarik itu diikuti. rumahnya lama ya kamarnya 2 nggak tahu nanti yang mana ya Nanti kan diikuti gerakan. Paham ya? ya seandainya Nanti malam harus dilakukan. Nanti malam harus dilakukan. seandainya nanti apa ya ini kekhawatiran saja itu nanti tidak berhasil tetap saya sangat gimana tanda sebenarnya dan mengenai tadi ya mendadak ketemu nanti saya khawatir nanti saya atau saya dosa dua Yakin dengan kekuatan Allah.